Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai Windows Function. Jadi Windows Function kita gunakan untuk atau sebuah cara untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan baris yang terkait dengan baris saat ini. Nah, kita bisa meninjau ini kalau misalkan teman-teman pernah belajar mengenai group by ataupun teman-teman pernah belajar mengenai agregat function kemarin ya. Nah, ini akan berguna kembali. Nah, ini kan akan lebih jelasnya kalau kita langsung dengan contoh ya. Nah, di sini saya akan langsung membuatkan dua buah tabel. Sini pertama kita akan membuat tabel product group, kemudian produk. Nah, teman-teman kalau ingin mengikuti ininya skripnya tinggal di pause dulu kemudian ikuti. Karena kalau saya ketik satu-satu ini cukup lama ya. Pertama saya akan create untuk product group. Saya akan jalankan. Nah, di sini ada error cannot tabel group because other object dependent it. Nah, dia digunakan di tabel ini berarti kita harus drop dulu yang ini. Oke, jalankan ini. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita jalankan yang ini. Ini juga sama. Berarti kita harus ini dulu kita drop. Nah, setelah itu kita drop yang ini. Setelah semuanya dilakukan, baru kita jalankan semuanya seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk ya tabelnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data, ini saya akan coba masukkan beberapa data ya. Nah, teman-teman silakan di pause dulu untuk datanya. Nah, kurang lebih seperti ini datanya. Ini akan saya masukkan. Ini akan saya run. Oke. Kemudian ini juga akan saya jalankan. Oke. Ini sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang kita akan coba memulai dengan membuat agregat function. Misalkan kemarin kita sudah belajar mengenai average ya. APG ini mendefinisikan mengenai average. Misalkan saya akan membuat average dari price yang kita ambil dari produk. From produk. Nah, yang ini ya. Nah, produk yang ini kita coba lihat average-nya. Kita jalankan, kita mendapatkan 5, 8, 6. Nah, ini kalau misalkan kita membuat average tanpa group by ya. Nah, sekarang kita akan coba membuat average dengan menggunakan group by. Nah, misalkan ini saya select, kemudian average. Nah, kita akan mengambil average yang sama ya. Kita ngambil dari price. Nah, kita ambil dari from product. Nah, ini akan kita inner join kan. Inner join. Nah, kita akan inner join dengan tabel ini. Product group. Nah, ini akan saya turunkan ya. Produk group ini dengan menggunakan apa? Kita akan menggunakan using. Nah, kita akan gunakan group ID. Nah, karena grup ID-nya sama ya. Ini di sini ada grup ID, di tabel atas juga ada grup ID yang ini. Jadi kita bisa langsung menggunakan grup ID. Sekarang kita coba jalankan. Nah, ini masih sama karena kita belum menambahkan grup by. Kita tambahkan di sini grup by. Grup by. Nah, kita ambil dari grup name. Grup name. Ini kita jalankan. Nah, ada 3. Nah, grup name-nya kita masukkan ke sini ya. Kita taruh ke sini grup name-nya. Kita jalankan. Nah, kita sudah mendapatkan grup ya. Smartphone ini 500, tablet ini 350 dan laptop ini 850.
Nah, seperti ini kita bisa kelompokkan dengan menggunakan window ya. Jadi dengan window kita menggunakan partition. Contohnya gini ya. Misalkan saya mau select, saya akan select di sini, select. Nah, yang akan kita select di sini misalkan product name, kemudian kita kasih pemisah koma, price. Nah, kemudian kita akan mengambil group name juga. Seperti yang atas ya. Nah, kemudian kita akan mengambil ini average dari price. Kita akan ambil average dari price. Kita akan buat over. Nah, overnya kita ambil dari mana? Kita ambil dari sebuah partisi. Nah, partition by. Nah, kita akan mengambil partisi dari. Nah, yang atas ini kita menggunakan group name. Yang ini kita juga gunakan group name partisinya. Partition by group name. Nah, di sini kita akan definisikan, kita akan mengambil ini dari tabel apa. Nah, kita definisikan from. Nah, kita ngambil dari produk yang kita inner join-kan dengan ini ya. Jadi kita inner join-kan dengan produk group. Nah, kita masukkan ke sini. Ini menggunakan apa? Nah, joinnya kita menggunakan sama, menggunakan ini. Using group ID. Nah, sekarang kita coba jalankan ya. Kita run. Nah, ini ada error produk. Nah, ini product name. Ini kita ambil di sini ya. Kita salah nulis. Ininya benar. Nah, yang salah adalah produk. Ini ada S-nya, products. Nah, jadi kalau menemukan error, nggak usah panik. Kita lihat secara seksama. Kita jalankan. Nah, sekarang kita mendapatkannya ya. Nah, kita tadi mendapatkan 3 buah angka ya, 850, 500, dan 350. Nah, cara seperti ini kita tidak bisa dapatkan hanya dengan menggunakan group by. Seperti ini ya. Kalau misalkan ini kita nekat dengan menggunakan group by, misalkan ini kita taruh di sini. Taruhlah di sini misalkan ya. Ini grupnya saya hapus. Nah, ini harus menggunakan group by. Nah, produk sama name-nya ini harus dimasukkan. Kalau enggak, ini akan error. Karena ada tiga kolom lain yang belum kena grup. Tuh, akan error. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam grup by-nya. Saya masukkan ke sini ya. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan, baru dia akan muncul. Tetapi ketika dia muncul, lihat ininya. Bukan hanya 3, tapi dia akan kelompokkan berdasarkan ini. 3 item ini. Jadi, ini tidak bisa kita dapatkan dengan cara seperti ini. Nah, kalau ini kita hanya mendapatkan seperti hanya di grup dengan menggunakan tadi ya. Jadi kita seperti hanya di grup dengan menggunakan ini. Ini kan tanpa 2 ini kita grupin. Nah, ini ada hanya 2 ya, hanya 3. Nah, kita gabungkan dengan item lain jadinya seperti ini. Tuh, kita mendapatkan 3 angka. Itu salah satu fungsi dari partition ya, atau window ya. Nah, itu kita bisa mendapatkan dengan cara seperti itu. Kalau misalkan pengen dengan cara manual, kita bisa sebenarnya. Jadi, kita buat group by dulu seperti ini. Kemudian kita query dan joinkan dengan data ini. Baru kita akan bisa mendapatkan data yang sama. Tetapi dengan cara seperti ini, partition ini akan jauh lebih praktis ya dibandingkan dengan cara manual. Kita buat query seperti ini, kemudian kita bikin subquery dan kita joinkan. Ini akan jauh lebih susah dan terlalu ribet. Kayak kurang lebih seperti itu untuk window ya. Jadi kita bisa menggunakan partisi
Nah, secara teori kan kita cara untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan baris yang terdekat dengan baris saat ini. Nah, kita mendapatkan nilai sekumpulan baris dari grup NIM dengan kumpulan yang 3 ini. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.